semuanya, kami dari kelompok 8 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari Prodi PGSD kelas 1C yang beranggotakan Saya Sadia Kismanabila dengan NIM 2310040. Saya Nurah Munamu Ada dengan NIM 2305325. Saya Dinda Salsa Agisti dengan NIM 2306101. Saya Arjal Udiana dengan NIM 2307975. Di sini kami akan memenuhi salah satu tugas UAS yaitu observasi di Dusun Citela. Selamat menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya Arjal Udiana bersama teman saya Dinda Salsa Agisti. Saya Sadia Kismanabila. Saya Nurah Munamu Ada. akan mewawancarai narasumber kita tentang perbedaan paham mazhab di Dusun Citela. Oleh karena itu, kita langsung saja ke narasumber kita dengan Bapak kalau boleh tahu, Ya, Haji Acep. oleh Bapak Haji Acep. Baik, mungkin ke pertanyaan yang pertama. Untuk mayoritas agama di Dusun Citela itu apa ya, Pak? Islam. Apakah ada agama selain Islam? Enggak ada. Seluruhnya Islam, Muslim semua. Alhamdulillah. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegiatan keagamaan yang sering dilakukan di dusun ini? Sering pengajian. Nah, pada pengajian rutin ada yang mingguan, ada yang bulanan. Ada juga kalau anak-anak di madrasah atau ngaji sorogan, ada yang sorogan masih berjalan. Lanjut ya Pak, kalau pertanyaan selanjutnya, bagaimana partisipasi dan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan keagamaan di daerah di Dusun Citela ini? Iya, semuanya merespon dengan baik. Antusias. Merespon dengan baik, nggak ada yang itu, hanya paling seorang dua orang yang malas. Nah, yang malas namanya juga kan, tapi akhirnya mengakui kebenaran adanya Tuhan. Lanjutnya Pak, Iya. pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mensyiarkan kegiatan keagamaan di daerah ini dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Iya, masalahnya tradisi, tantangannya tradisi. Di mana-mana agama itu tantangannya tradisi, sama kan? Iya. Tradisi. Andaikan kita frontal melawan tradisi itu, kita kalahkan sebab mereka banyak. Itu hambatan dari sana. Masalahnya yang paling berat itu adalah tradisi. Takut dari mulut ke mulut, guru-gurunya itu selalu memberikan pengaruh ya, awas gitu kan, awas kepada siapapun, dari majelis taklim manapun. Ke pertanyaan selanjutnya, Boleh lah. ya. Apakah ada kerjasama yang dilakukan oleh majelis ini dengan organisasi yang ada di masyarakat? Ada yang kerjasama, ada yang tidak. Itu tergantung daripada si pembawa itu organisasi atau si majelisnya. Ya, dengan pemerintah itu kadang-kadang ada yang tidak memberitahu kan adanya pengajian, tapi di mana-mana tuh sama. Nah, ada yang memberitahu dulu bagi pengawasan, ada bagi pengawasan abdi mah bagi dintenan we kasih tahu kepada pemerintahan setempat.
dari mulai RT, RW. Nah, ada yang udah pun biasa tinggal melanjutkan, yang gitu. Ya gitu. Dan selanjutnya bagaimana umat Islam dengan beragam mazhab di dusun ini bisa hidup berdampingan secara harmonis? Iya, kita harus mawas diri masing-masing kan. Nah, yang menentukan nasib itu kita masing-masing. Nah, seperti ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ada doa. Kadang-kadang kita sebutkannya doanya itu doa sapu jagat. Betul kan? Wah, jagat kita sapu doa agama. Nah, padahal belum tentu kan. Nah, itu nama orang ya. Sebab bukan Tuhan yang memberi namanya. Itu orang. Hanya yang jelas wa minan nasi mayaqulu setelah doa itu. Jadi wa minan nasi mayaqulu. Di antara manusia ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu menceritakan urusan sedang ibadah haji. Asal awalnya tuh ayat-ayatnya bernyambungnya dengan ibadah haji. Ya, ibadah haji itu ada tawaf. Di sana orang yang tawaf itu kalau berdoanya benar, khusyuk, ya, khusyuk memintanya kepada Allah, itu akan dijabah. Bapak izin bertanya, Ya. apakah ada perbedaan keyakinan gitu Bapak atau praktik ibadah antara berbagai mazhab gitu Pak, mungkin NU sama Persis dan lain sebagainya? Jika iya, bagaimana perbedaan tersebut diatasi agar tidak menimbulkan konflik? Iya, seperti tadi Bapak ceritakan kan, itu sebenarnya udah terjawab tadi ya. Jadi masalahnya kita jangan terlalu memaksakan. Masalah masuk surga kehendak kakaknya itu urusan Allah kan. Kita udah kasih petunjuk ini jalan surganya dari Allah, udah ditunjukkan jalan surga itu. Tapi dia memilih jalan neraka, jangan dipaksa. Biar nanti juga terasa oleh dia, ya kan? Dia udah itu. Tapi karena kita sama-sama tanggung jawab kepada Allah. Nanti kita perhitungan kita, malaikat di sampingmu ada, pasti di samping Bapak juga ada. Bagaimana hati Bapak, bagaimana hati kamu, ada itu tulisannya. Ya, dia gemetarkan, akhirnya dia sadar, anaknya juga sampai di supaya bisa ngaji sama cucu Bapak yang itu, ini juga sama. Ayo hafalin Al-Quran. Siapa yang hafal Al-Quran dikasih hadiah, gitu kan? Kasih hadiah sama Bapak kita aja. Orang-orang juga sama, anak-anak orang juga sama. Hanya beda hadiahnya saja, gede dan kecil. Nah, gitu aja. Dua bini mana, cucu. Nah, cucu. Kalau itu kan bukan cucu Bapak, tapi untuk membangkitkan semangatnya, ya kasih hadiah aja. Baik Bapak, untuk masuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegiatan gitu Pak untuk memperkuat kerukunan antar umat Islam yang berbeda mazhab gitu Bapak? Kegiatannya ya kita saling mengunjungi, saling menghormati, itu kan? Tapi kita harus mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan. Ya, masalahnya kan kita perbedaan itu kenapa sampai beda? Karena pendapatnya kan. Nah, gitu.
Ya kita andaikan ada sempat untuk menerangkannya, kita terang bahwa neraka dan surga itu punya siapa. Itu aja. Bukan punya imam, bukan punya ustadz, bukan punya kiai. Semuanya juga nggak punya. Semuanya juga akan mempertanggungjawabkan. Semua kiai, semua ustadz, semua ajengan, ya kan? Tetap sama dengan kita. Kita cuma menyampaikan itu saja. Hanya kita hati-hati sama-sama dalam penyampaian. Jangan keluar dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Sebab yang menentukan kita masuk surga neraka hanya Allah. Bukan mulut kita. Untuk pertanyaan pada hari ini dicukupkan gitu Pak. Iya, iya. Sebelumnya terima kasih untuk waktu Sama-sama. wawancaranya Bapak dan maaf mengganggu waktunya. Mbak apa-apa. Waktunya waktu Bapak istirahat sekarang udah. Iya, udah waktu sholat kan? Ya mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian observasi dari kami, semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.